Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 7 Capstone Project akan mempresentasikan kelompok kami dengan objek yaitu rambak kulit krecek sumber barokah milik Hajah Ramlah, Siti Hajah Ramlah. Adapun anggota tim kami yaitu saya Arga Oktavian Sembom NIM I0321 012, ada Fareleo Adriana NIM I0321 043 dan Muhammad Raffi Nur Iman NIM I0321 074. Baik, berikut untuk informasi umum dari objek kami yaitu salah satu unit produksi kulit krecek yang berbahan dasar kulit sapi dan kerbau. Untuk lokasinya ada di Boyolali. Untuk waktu operasional mulai dari 4.30 sampai 16 dan untuk karyawan ada 55 orang. Untuk alur produksinya yang pertama itu ada perebusan kulit sapi, kemudian dilakukan pemotongan dan pembersihan sisa rambut, dan juga penjemuran kulit. Yang keempat yaitu pengungkepan kulit, kemudian penggorengan kulit, dan juga yang diakhiri dengan pengemasan. Berikut adalah daftar pertanyaan untuk objek ini. Untuk perebusan dapat dilihat untuk pertanyaannya seperti next. Untuk pemotongan dan pembersihan sisa rambut, untuk penjemuran berikut daftar pertanyaannya. Untuk pengungkepan berikut untuk daftar pertanyaannya juga. Dan untuk penggorengan dapat dilihat pada slide PPT. Untuk pengemasan, oke, sekarang masuk ke dalam rich picture diagram. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, maka dibuatlah untuk rich picture diagram, yaitu mulai dari masuknya supplier hingga sampai ke pembeli, yaitu lewat dari pasar legi atau langsung ke customer. Kemudian untuk information flow chartnya, berikut merupakan untuk material dan information flowchart-nya yang ada pada produksi kerupuk kulit selanjutnya. Proses chart. Ini untuk pembuatan dari kulit kulit sapi. Untuk pembuatan dari kulit kerbau yang berbeda hanyalah untuk masa perendaman dan penjemurannya saja. Untuk selanjutnya ada problem analysis, bisa next. Problem analisis ini merupakan beberapa permasalahan yang kami temukan pada objek kajian industri, di mana dibagi menjadi tiga POK kami, yaitu mulai dari Facilities Engineering, Work Design Measurement, Manufacturing Design Engineering, Safety and Manufacturing Design Engineering, dan Engineering Economic Analysis and Supply Chain Management, di mana berikut merupakan daftar problem yang kami temukan, mulai dari lead time stagnation tinggi hingga transportasi yang tidak optimal seperti berikut. Next. Berikutnya ada clarify the problem. Next. Di mana pada bagian ini kami berhasil melakukan brainstorming dan mendiskusikan hasil permasalahan dan solusi yang kami diskusikan, di mana berikut hasilnya, di mana kami menemukan tiga problem utama yang di mana masing-masing problemnya nanti akan diusulkan solusi dari kami. Misalnya pada problem satu ada perancangan tata letak fasilitas, di mana nantinya akan diberikan tiga solusi usulan dari masing-masing kami, mulai dari harga minimasi biaya material handling, lalu dari saya Farelio ada block plan analysis, dan juga dari Raffi Nuriman Lean Facility Layout Design. Lalu pada problem yang kedua ada perancangan alat bantu, di mana pembagiannya sama, mulai dari pembuatan SOP, analisis ergonomi postur kerja, dan juga pembuatan rancangan alat motong. Lalu pada problem yang ketiga, defect perbedaan kualitas asin, ada solusi satu analisis supplier selection, analisis beban kerja dan mental, dan juga perancangan tools Pokayoke, di mana nantinya akan dipilih satu problem dari tiga ini dan nanti akan diterapkan ke industri tersebut. Next. Lalu berikutnya ada root cause analysis, di mana root cause analysis ini berisi
apa akar masalah dari yang telah kita temukan pada sebelumnya, di mana pada problem yang pertama, perancangan tata letak fasilitas dibagi menjadi man, material, machine, dan metode seperti berikut. Next. Berikut merupakan tampilannya di mana terdapat usulan berupa lean facility or design, lalu penjadwalan shift kerja dan mutasi job desk. Next. Lalu ada batch production. Next. Lalu automation cost estimation. Next. Dan yang terakhir ada arc analysis, minimasi biaya material handling, batch production lagi, dan juga quality control. Next. Lalu berikut merupakan broadcast yang kedua, di mana ada evaluasi ergonomis, perencanaan bentuk produksi, dan juga training SOP. Next. Berikut merupakan root cause yang ketiga, di mana ada supplier selection, beban kerja mental pekerja, dan juga POKA-UK sebagai solusinya. Next. Lalu berikut merupakan develop countermeasure. Next, di mana pada bagian ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di sini ada ada 4 problem. Yang pertama seperti berikut di bagian kiri dan juga kanan merupakan solusinya. Di mana mulai dari tata letak dan juga permasalahannya ini di bagian kiri solusinya seperti berikut, mulai dari penambahan area dan juga perancangan tata letak. Next. Ini juga sama, mulai dari pembagian shift kerja, patching, next. Lalu ini problem machine seperti berikut, di mana ada automation cost estimation, next. Lalu ini pada masalah method, di mana ada artwork plan, lalu quality control, solusinya, next. Bisa next. Lalu ini merupakan develop countermeasure yang ketiga, di mana ada supplier selection, hasil kerja, dan juga POKA-UK sebagai usulannya, next. Untuk lanjutannya di sini dari semua root cause tadi kita prioritaskan supaya nanti akan ada 3 alternatif solusi yang paling optimal yang akan kita pilih untuk next projectnya di Capstone 2. Nah, di sini kami pakai kombinasi antara BWM dan Topsis gitu. Untuk BWM-nya ini kita define dulu. Pertama, tentunya penentuan bucket list dari kriteria dulu apa. Nanti ini tuh kami mikir secara acak dulu, kira-kira inilah kriteria yang perlu untuk dipertimbangkan gitu loh. Nah, nextnya di sini kami validasi kepada Bapak dan Ibu Romlah. Di sini bisa terlihat yang terpilih ialah yang disetujui oleh kedua belah pihak, Bapak dan Ibu Romlah. Bisa dilihat yang untuk warna hijau itu yang terpilih, yang merah itu yang tidak terpilih. Nah, sehingga di tahap 3, ya rekap kriterianya itu ada 7 kriteria yang nanti akan digunakan di input dari BWM. Dan di sini ada rekap ide solusinya tadi yang sudah disebutkan root cause-nya oleh teman saya Farel. Yang mana nanti akan dipilih ini menggunakan Topsys. Nah, di sini untuk pertemuan pertama itu tahap keempat menggunakan BWM dulu, setup solvernya sebagai berikut dengan adanya 7 kriteria, sehingga setelah solver di setup, di run dan nanti akan muncul baik tiap beban atlas bobot gitu, tiap kriteria dari 1 sampai 7. Dan di sini bisa lihat kalau comparisonnya itu konsistensi levelnya itu diterima gitu acceptable karena CR-nya itu kurang dari associate threshold, jadi ini sudah valid sehingga next lagi kami menghitung untuk menggunakan topsis. Nah, berikut adalah tahap perhitungannya. Pertama ini data inputnya sendiri bisa dilihat di sini ada yang menggunakan skala rupiah dan ada yang skalanya itu 1 sampai 5, ada hari juga, ada rupiah per bulan juga, jadi menyesuaikan gitu. Kalau yang skala ini sudah kami kasih keterangan arti tiap skalanya itu apa. Dan itu ada pembagi untuk normalisasi matriks, jadi rumusnya sebagai berikut. Jadi nantinya itu akan menghitung dulu eh, bagian pembaginya untuk nextnya itu di kita normalisasi matriksnya. Nah, berikut hasil normalisasi matriksnya dengan rumusnya ya tadi. Bobotnya itu dibagi X1. X1 itu tadi apa namanya nilai dari angka pertama tadi. Sehingga dapat lihat di sini dapat nilainya 0,31 di bagian pojok kiri atas. Salah satu contohnya sebagai berikut. Kemudian ada pembuatan normalisasi matriks, tentunya ini akan dikali dengan bobot kriteria, misalkan kami contohkan yang efisiensi operasional, jadi yang paling kiri atas lagi kami contohkan. Diambil dari mana bobotnya itu dari BWM yang sebelumnya gitu loh, dikalikan dengan matriks normal tadi. Setelah normalisasi, hasilnya dapat 0,07 sekian gitu. Nah, tentunya selanjutnya itu akan ada penentuan solusi ideal positif dan negatif.
eh, yaitu kecenderungan nih kalau misalkan kita lihat skala kalau misalkan kriterianya untuk efisiensi operasional, tentunya nilai A plusnya itu carinya yang max gitu. Kalau yang A minus itu nyarinya yang min. Berbeda dengan misalkan apa ya, kecepatan implementasi. Yang kecepatan implementasi itu dia yang dipilih itu yang min karena kan makin cepat waktunya tentunya makin dipilih dibandingkan dengan waktu yang lama. Selanjutnya di sini ada jarak solusi ideal positif dan negatif. Bisa lihat D plus dan D minnya dengan rumusnya sebagai berikut. Dan setelah itu akan dapat dihitung nilai dari pemeringkatan alias terbaik yaitu V-nya ranknya. Bisa dilihat kalau sudah di sorting di sini eh, yang paling tinggi itu ada di A5, alternatif 5, alternatif 6 dan alternatif 1. Sehingga disinilah ya, tiga alternatif yang dipilih. A1 itu Lean Facility Layout untuk saya sendiri nanti, ARC itu untuk Varel, dan minimasi biaya handling itu untuk Arga. Jadi di sini result berdasarkan BOK-nya. Dan A3 reportnya sudah kami buat berdasarkan ketiga solusi kami tadi. Ini untuk yang minimasi biaya material handling. Ini untuk yang ARC, Lean Facility Layout Design. Ini yang untuk ARC Block Plan. Ini untuk yang Lean Facility Layout Design. Berikut ada sedikit dokumentasinya dari hasil observasi kami. Dan mungkin sekian saja dari kami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 Capstone. Maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.